Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi ada suatu kejadian yang cukup menakjubkan, yang mengagetkan para sahabat. Ketika Nabi naik di atas mimbar yang pertama, tangga yang pertama, tiba-tiba Rasul berkata amin. Kemudian naik lagi lantai yang kedua, Rasul mengatakan amin. Naik tangga yang ketiga, Rasul juga mengucapkan kata amin. Melihat kejadian ini sangat aneh bagi para sahabat. Lalu para sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Tadi kau naik tangga tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah menjawab, Atani Jibril, telah datang menghabariku malaikat Jibril dan dia berdoa, Rohima anfu rojulin liman dukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Celaka bagi seseorang yang namaku disebut, nama Muhammad disebut, dan dia mendengar, tapi dia tidak mau membaca salawat kepadaku. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah dan Rasulullah, kalau guru kita datang, orang tua kita datang, tamu kita datang, kekasih kita datang, kita sebagai manusia yang punya akhlak dan moral pasti menyambutnya dengan penuh penghormatan. Apalagi kalau ini Nabi Muhammad disebut namanya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah penyebar agama Islam pada seluruh dunia. Nabi Muhammad adalah yang kita dambakan syafaatnya di akhirat. Maka beliau mengajarkan kepada kita, kalau kita mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut, kita harus mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian yang kedua jawaban Rasulullah adalah raghima anfu rajulin liman adraka walidayhi wa lam yudkhilal jannah. Celaka merugi bagi seseorang yang ketika dia hidup masih ada berdampingan dengan orang tuanya, tetapi dia tidak bisa masuk surga. Pada zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal kita dilahirkan, dibesarkan, dididik, dilatih, sampai kita bisa berlari, bisa bermain, bahkan sukses hidup kita. Jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi apapun. Semuanya itu tidak bisa lepas daripada jerih payah dan pengorbanan dan doa kedua orang tua. Kalau kita sekarang mempunyai harta yang banyak, itu adalah berkat daripada pendidikan dan doa kedua orang tua. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah tergantung daripada murka kedua orang tua kita. Orang yang durhaka kepada orang tua, bagaimanapun keberadaannya, kelihatannya kaya, kelihatannya mewah, kelihatannya mentereng, kelihatannya keren, tapi kalau orang itu tidak taat kepada Allah, tidak hormat kepada kedua orang tua, pasti hidupnya, rezekinya, umurnya, berkah kebahagiaannya dicabut, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tidak mendapatkan ridha Allah dan disebabkan tidak mendapatkan ridha kedua orang tua. Yang ketiga adalah kenapa aku mengatakan amin wahai para sahabat? Rasulullah bersabda, rohima anfu rajulin liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Rugi celaka bagi seseorang yang hidupnya berjumpa dengan Ramadan tetapi dosanya masih tetap numpuk banyak, tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Para pemirsa rahimakumullah, oleh karena itulah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, dikasih keagungan bulan Ramadan adalah bulan pembakar dosa, bulan penghapus dosa, bulan peningkatan derajat kehidupan kita di mata Allah SWT. Marilah kita beribadah puasa di siang hari dengan sebaik-baiknya, dan kita melaksanakan sunnah ibadah sunnah di malam hari pada malamnya. Semoga hidup kita dan ibadah kita diterima, diridhoi, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.